Segenap Dewan Juri Olimpiade Bulan Bahasa yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan yang saya hormati, serta para pemirsa yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga selalu curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan bagi umat manusia. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah kisah nyata. Di sebuah pelosok Nusantara, seorang anak duduk di bangku sekolah dasar. Dengan semangat ia ingin menyerap ilmu, namun pelajaran terasa asing di telinga karena bahasa gurunya berbeda dari bahasa ibunya. Ilmu yang seharusnya dekat terasa jauh hanya karena sekat bahasa. Sekarang, mari kita lihat realita. Data sensus penduduk 2024 menunjukkan penutur bahasa daerah antar generasi semakin menurun. Generasi muda perlahan menjauh dari bahasa ibunya. Jika bahasa daerah saja mulai pudar, bagaimana nasib bahasa persatuan kita? Namun sejarah telah memberi jawabannya. Tahun 1928, para pemuda bersumpah bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dari situlah bangsa ini berdiri tegak, karena bahasa telah menyatukan kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizatur Rahman dari SMA Masjid Cilongok. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai Identitas Bangsa di Era Digital. Hadirin sekalian, bahasa Indonesia bukan hanya rangkaian huruf yang membentuk kata. Ia adalah simpul yang menyatukan keberagaman. Ia adalah jiwa yang meneguhkan persatuan. Dan ia adalah cermin martabat bangsa yang harus kita jaga bersama. Namun, di era digital, apa yang terjadi? Media sosial penuh dengan campuran bahasa asing, kata singkatan bertebaran di mana-mana, bahasa gaul lebih populer daripada bahasa baku, bahkan generasi muda seringkali lebih bangga berbahasa asing ketimbang merawat bahasanya sendiri. Lalu, di mana bahasa Indonesia kita? Apakah kita rela identitas bangsa ini memudar hanya karena kita malas merawat bahasa? Apakah kita rela warisan para pejuang hilang begitu saja ditelan globalisasi? Saya yakin jawabannya tidak. Hadirin yang saya hormati, menguasai bahasa asing memang memberi manfaat. Namun, menjaga bahasa Indonesia adalah menjaga martabat bangsa. Bahasa asing boleh menjadi jalan menuju dunia, tetapi bahasa Indonesia adalah pijakan yang meneguhkan kita di tanah Nusantara. Kita bisa buktikan lewat hal sederhana, seperti menulis dengan baik, berbicara dengan santun, menciptakan konten kreatif berbahasa Indonesia, bahkan memperkenalkan bahasa kita ke dunia internasional. Justru di era digital inilah peluang emas agar bahasa kita lebih dikenal, dihargai, dan dibanggakan. Ingatlah, bahasa bukan hanya alat bicara. Bahasa adalah wajah suatu bangsa, dan benar kata pepatah, bahasa menunjukkan bangsa. Jika kita merawat bahasa, maka sejatinya kita sedang merawat masa depan bangsa itu sendiri. Akhir kata, marilah teman-teman sekalian, kita berdiri di garda terdepan. Mari kita jaga bahasa ini dengan kesetiaan. Mari kita angkat bahasa ini sebagai kebanggaan. Dan mari kita kobarkan bahasa ini agar tak hanya hidup di dunia nyata, tetapi juga bersinar di dunia maya. Sebab di tangan kitalah bahasa ini akan tumbuh, bertahan, dan abadi sepanjang zaman. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf kata. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.